Saya sudah ikut pembicaraannya Bang Edis dengan kaum muslim yang lain. Saya Tapi seorang sebentar dulu, muslim, Bang Bang. Semeru ini muslim? Ya, muslim, Bang, muslim. Oh iya, silakan Bang. Muslim. Insya Allah muslim. Saya tertarik dengan cara penyampaiannya Bang Edis, cara tutur katanya Bang Edis. Saya juga sudah coba baca Alkitab yang pernah Bang Edis suruh buka sama mereka. Saya buka semua, saya baca semua, saya renungi semua. Ternyata juga benar, ada benarnya juga. Sini Bang, Oh ada benernya, Kita memang keluar. bener Bang yang saya sampaikan. Bukan ada benernya, emang bener yang saya sampaikan tentang agama Islam dan Kristen. saya keluar dari tema ini dulu ya. Mm-mm. Tunjukkan saya 2 ayat yang bisa membuktikan saya itu kalau memang Tuhan Yesus itu ada. Jika memang ada Bang, malam ini aja saya pindah ke Kristen. Ada dalam pengertian bagaimana nih? Bisa membuktikan, bisa meyakinkan saya Bang. Baik, ada itu dalam pengertian apakah tokoh Yesus itu merupakan tokoh yang historikal, tokoh yang pernah Iya. benar-benar ada, atau hanya sekedar dongeng-dongeng atau legenda begitu maksudnya? Iya Bang, benar. Ya begini Bang, pertama-tama kita ini punya yang namanya akal, kita punya yang namanya logika untuk mengetahui apakah sesuatu itu fiktif ataukah sesuatu itu benar-benar memang pernah ada. Saya kasih contoh gini Bang, Abang pernah ketemu dengan George Washington kan? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Itu presiden pertama Amerika Bang. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa George Washington itu memang benar-benar pernah ada? Artinya ada bukti-bukti, ada peninggalan-peninggalan sejarah, ada catatan-catatan yang bisa kita percaya. Nah, Injil itu Bang, tadi kan Abang bilang, bagaimana cara membuktikannya bahwa kita benar-benar percaya bahwa memang betul yang dikatakan Injil? Begini, Injil itu merupakan catatan sejarah yang terjadi. Nah, kenapa kita bisa percaya bahwa itu benar? Karena begini Bang, pertama, berita yang disampaikan di dalam Injil itu bertanggung jawab terhadap tempat dan waktu kejadian. Dia menceritakan di mana lokasi peristiwanya dan kapan peristiwa itu terjadi. Dia menyebutkan tokoh-tokoh sejarah yang bersamaan dengan itu. Dia sebutkan pada waktu itu gubernur yang berkuasa pada waktu itu Pontius Pilatus. Ya kan? Kemudian dia diberitakan lagi ada raja pada waktu itu, imam besar pada waktu itu Kayafas dan lain sebagainya. Kemudian lokasi peristiwanya, nama-nama tempatnya disebutkan. Seperti itu. Kemudian peninggalan-peninggalan sejarahnya, termasuk juga gereja-gereja tua dan lain sebagainya. Gereja-gereja purba yang merekam. Kemudian manuskrip-manuskripnya, inskripsi. Artinya segudang bukti-bukti itu semua itu tidak bisa membuat seseorang itu menjadi skeptis sehingga Coba Bang, Abang tunjukin saya itu 2 ayat yang bisa meyakinkan saya jika memang benar-benar ada. bukan Karena cuma sudah- 2 ayat Bang, seluruh apa yang tertulis dalam Injil itu. Sepertinya apa Bang? Iya, seluruh yang tertulis di dalam Injil itu bukan cuma 2 ayat. Atau saya kasih Anda 1 ayat ya, 1 ayat nih. Gini ya. Saya bukakan dulu ya Bang ya Injil saya ya. Supaya Anda percaya nih. Bentar. Sabar ya Bang ya. Sabar ya Bang ya. Nih Bang, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1. Nih, apa yang telah ada sejak semula,
yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi keterangan para saksi mata, keterangan murid-murid Yesus sendiri yang memberitakan tentang nama Yesus, yang memberitakan tentang Yesus kepada segala bangsa. Begitu Bang. Itu yang membuat kita percaya bahwa apa yang dikatakan, apa yang tertulis di dalam Injil itu adalah benar. Bukan dongeng-dongeng begitu Bang. Seperti dada dibelah. Pada suatu malam, dada dibelah. Nah itu kalau kayak begitu itu udah jelas Bang, dongeng yang nyata begitu Bang. Seperti itu Bang. Biasanya Bang, dongeng-dongeng itu dia tidak menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi dan di mana peristiwa itu terjadi. Saya kasih contoh gini Bang. Kita ini kan dulu pernah sekolah kan. Waktu zaman-zaman sekolah dulu Bang, Abang pernah dengar nggak cerita kancil mencuri timun? Iya. Nah, coba waktu Anda baca kancil mencuri timun itu, kejadiannya itu di mana? Di mana itu TKP ketika peristiwa itu terjadi? Apakah dia di Sungai Mahakam kah? Atau di Pulau Halmahera kah? Atau di mana? Nggak ada. Kemudian kapan waktu kejadiannya? Apakah tanggal 17 Agustus 1945 atau kapan? Tidak jelas. Nah biasanya dongeng-dongeng atau cerita-cerita fantasi atau cerita-cerita fiksi itu tidak menyebutkan salah satu maupun kedua-duanya. Contoh misalnya Malin Kundang. Malin Kundang memang kita tahu cerita itu backgroundnya terjadi di Sumatera Barat. Tapi tahun berapa? Kapan? Pada masa pemerintahan siapa? Itu nggak jelas begitu karena memang dongeng. Karena memang penulis itu dia memang tahu bahwa itu peristiwa nggak pernah terjadi gitu loh. Makanya dia tidak menyebutkan di mana kejadiannya dan kapan waktu kejadiannya. Nah, ketika kita baca Injil, Bang, di dalam Injil itu disebutkan pada waktu itu seluruh tanah Yudea, begitu kan? Di provinsi Yudea. Gubernur pada waktu itu yang memerintah adalah Pontius Pilatus. Semua tokoh-tokoh itu yang disebutkan itu tokoh-tokoh memang benar-benar ada begitu. Ya kan? Siapa imam besar yang berkuasa pada waktu itu? Disebutkan, ya. Bukti-bukti tertulisnya seperti surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di sini, surat Rasul Paulus kepada itu ada bukti-bukti sejarahnya. Manuskrip-manuskripnya masih bisa kita masih bisa kita dapatkan. Nah, sementara Abang sebagai muslim nih, saya sudah pernah men-challenge orang-orang Islam. Kalau ada yang bisa menunjukkan tokoh Muhammad itu pernah hidup di mana dan abad keberapa, saya terjun dari Monas. Coba, pada waktu Muhammad lahir, siapa pemerintah yang berkuasa pada waktu itu? Coba silakan, Bang. Pada waktu itu Muhammad dikatakan dia lagi tidur-tidur di rumahnya, pembaringan. Lalu tiba-tiba atap rumahnya terbuka, ya kan? Waalaikumsalam. Lalu tiba-tiba datanglah orang membawa pisau bedah, betul nggak? Iya. Terus dadanya dibelah, diambil, hatinya dicuci pakai air jam-jam, gitu, tahu? Pernah dengar cerita itu? Iya, pernah. Coba saya tanya, itu kejadian pada masa pemerintahan siapa? Coba ayo, apakah terjadi pada masa pemerintahan siapa di situ? Coba silakan. Bentar Bang, saya roasting ya. Lupa saya. Nah itu ya teman-teman ya. Isra Mi'raj juga seperti itu. Jadi teman-teman, artinya begini, kita itu dikasih akal, dikasih logika untuk mengambil satu kesimpulan, apakah itu peristiwa itu yang disajikan kepada kita itu adalah peristiwa yang nyata atau dongeng-dongeng semata, begitu. Karena di dalam Bible pun ada, Bang. Di dalam Bible itu ada satu ayat yang berbunyi begini, ya. Sebentar ya.
Di dalam Bible itu ada satu apa namanya? Satu nubuatan tentang apa yang akan terjadi ya teman-teman ya. Nah ini, salah satunya ini. Nih, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke 7 ya Bang ya, saya bacakan. 1 Timotius, kita mulai dari ayat yang ketiga nih ya. Nih, mereka itu gini ya, karena semua orang yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram dapat diterima dengan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan satu hal dan seterusnya. Nah ini ya, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihlah badanmu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang kekristenan itu Bang, itu di apa namanya, dibangun atau lahir dari sebuah peristiwa sejarah begitu, bukan lahir dari pada suatu hari di gua yang gelap, ya kan, adalah seseorang begini. Nah, kapan kejadiannya? Nah, ditanya gitu nggak tahu kapan kejadiannya, begitu Bang. Seperti itu. Jadi abang ini masih Muslim. Muslim. Apa yang membuatmu ragu-ragu tentang agama Islam, Bang? Selama saya ikut acaranya Bang Edis ini, saya lihat kok menarik gitu loh. Apakah Anda percaya bahwa Abang percaya nggak bahwa sosok Muhammad yang Anda selama ini percaya itu sudah dilebih-lebihkan, sudah diceritakan secara berlebih-lebih sehingga jadi terkesan dongeng atau legenda begitu? Mana ya, kalau mau bilang dongeng, iya, kalau bilang legenda juga iya. Bilang dongeng juga iya, legenda juga. Salah satu begini Bang, salah satu cerita tentang Muhammad yang sangat cetar membahana itu, dadanya itu dibelah. Kemudian diambil dadanya itu, isi dadanya itu diambil dan dicuci dengan air jam-jam katanya. Abang tahu itu? Nah, ketika dicuci dengan air jam-jam, dicuci kemudian dimasukkan kembali, kemudian dimasukkan ke dalam dadanya itu iman, kebajikan begitu. Pernah dengar cerita itu sebelumnya? Pernah dengar? Belum. Belum pernah dengar. Nah, itu salah satu sepenggal kisah tentang Muhammad, Bang. Nah, itu kisah itu pernah saya obrolin dengan banyak orang Islam, dan sebagian besar dari mereka itu nggak percaya cerita itu hanya omong kosong. Menurut teman-teman yang pernah saya ajak cerita ini. Karena begini, bagaimana jalan ceritanya? Iman dan kebajikan itu jika dimasukkan ke dadanya harus dibelah. Berarti semua orang yang belum beriman ketika ingin dimasukkan iman ke dalam dadanya harus dibelah juga. Padahal kita tahu iman itu adalah sebuah sesuatu yang bukan barang yang konkret gitu loh. Bukan barang yang betul-betul nyata, tetapi sesuatu yang sifatnya itu abstrak begitu. Tidak ini. Bukan barang yang bisa dipegang begitu. Seperti itu, Bang. Jadi intinya gini, kalau Abang masih mencari kebenaran, udah ragu-ragu dengan agama Islam, ya Abang pelajari dulu ya, apakah Islam itu dibangun di atas dongeng-dongeng semata ataukah Islam itu dibangun di atas sejarah. Ya. Karena banyak cerita-cerita dalam agama Islam yang orang Islam sendiri nggak percaya bahkan, ayo. Dia nggak percaya. Banyak loh orang Islam yang nggak percaya tentang cerita-cerita tentang orang Islam. Contoh. Katanya Muhammad bilang setan itu kencing di telinga. Itu yang menyebabkan orang nggak bisa bangun pagi. Pernah dengar cerita itu? Terus setan katanya tidur juga di hidung. Itu banyak orang-orang Islam yang nggak percaya itu, dan itu sudah banyak di konten-konten di YouTube, seperti Ade Armando bilang banyak cerita-cerita aneh tentang agama Islam. Contoh, setan katanya makan pakai tangan kiri.
Setan itu makan dan minum, tapi pakai tangan kiri dia gini. Abang percaya? Begitu. Oke lah bang, intinya kalau abang masih mencari. Ini bang, Gimana? Matius 5 ayat 3 ini saya kurang paham. Maksudnya apa ini? Apa itu bunyinya? Coba datanglah dibacakan. Kepadanya, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ini apakah mereka ini berlain agama dengan agama Kristen, kok sudah datang ke sana gitu maksudnya? Iya, pada waktu itu begini bang, Yesus itu pada waktu itu adalah sebuah tokoh yang sangat fenomenal. Dia menyembuhkan banyak orang, dia mengajar dengan kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli agama orang Yahudi. Sehingga banyak orang tertarik mendengar ajaran Yesus seperti itu. Makanya baca saja bang, dibaca saja Injil itu ya dari Matius sampai Yohanes, teman. Abang baca sampai selesai. Nanti kalau abang kurang paham atau tidak punya punya pertanyaan-pertanyaan boleh. Tapi dibaca dulu. Jangan belum dibaca tapi udah nanya-nanya. Baca dulu sampai selesai, begitu. Seperti itu, Bang. Dan Injil itu memang diberitakan kepada segala bangsa, seperti itu. Nah, saya sudah melakukan kajian yang sangat mendalam. Saya sudah baca Injil sampai selesai, Bible, saya sudah baca Al-Quran. Memang kesimpulan saya, Bang, sulit bagi saya untuk tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu melakukan plagiatisme terhadap Bible. Begitu. Sulit bagi saya untuk tidak mengakui itu. Gitu. Karena ketika kita baca isi Quran, itu sebenarnya isi Quran itu sudah ada di dalam Bible. Seperti kisah tentang Abraham, terus kisah tentang seorang malaikat datang kepada seorang perawan bernama Maria, ya kan? Cuma sedikit namanya diganti-ganti di Quran. Maria atau Miriam ya diganti jadi Maryam. Abraham diganti jadi Ibrahim. Nah cuman bang, ini kita sederhana aja ya gini. Gimana cara kita bisa tahu bahwa sesuatu itu asli, sesuatu itu palsu? Gimana caranya? Saya kasih contoh bang, contoh misalnya nama orang ya. Kalau orang Batak, misalnya namanya itu Binsar. Kan ada kan nama orang Luhut Binsar Panjaitan kan, ya kan? Nah, Binsar itu kalau bahasa Batak artinya itu bersinar. Itu arti dari Binsar itu. Merekah begitu loh, Bang. Bersinar seperti itu. Nah, bayangkan kalau nama orang Batak itu diambil di Uruguay. Namanya bukan Binsar lagi. Tapi namanya jadi Unsar. Ini jadi kehilangan identitas. Ini namanya, ini apa ini Unsar ini apa? Nah, saya kasih tahu Bang, Abraham ya, itu ada maknanya. Dulu namanya itu adalah Abram. Kemudian diganti namanya menjadi Abraham, yang artinya itu adalah bapak dari banyak bangsa-bangsa. Nah, ketika kita baca Al-Quran, namanya berubah jadi Ibrahim. Jadi Ibrahim. Nah, ketika saya tanya sama orang Islam, ini Ibrahim ini artinya apa? Waduh, memble. Nggak ada yang tahu Bang, orang Islam kenapa namanya Ibrahim itu nggak ada yang tahu. Jadi kehilangan makna Bang. Makanya ketika kita membaca Al-Quran dan ketika kita bersandar kepada logika, sejarah dan fakta, itu memang sulit untuk tidak meninggalkan Al-Quran Bang. Iya. Sulit begitu. Karena saya pernah bilang dulu yang saya sebut dengan teologi maling. Apa itu teologi maling? Teologi maling itu adalah sebuah konsep teologi yang Anda dapatkan dari agama lain, tetapi Anda nggak tahu kenapa itu ada di agama Anda. Contoh aja saya kasih tahu tentang sunat. Abang sunat kan, Islam kan? Iya.
Coba saya tanya sama Bang, sunat itu biar ngapa dan kenapa? Itu kan sunat. Iya, kenapa dan biar ngapa coba? Kenapa orang Islam kok ikut-ikutan sunat? Biar ngapa dan kenapa coba? Nggak tahu kan? Ya, Ya memang nggak tahu Bang. Karena memang dipertanyakan ini kenapa orang Islam ini kok ikut-ikutan sunat? Tapi dia nggak tahu kenapa dia sunat. Katanya biar sehat, biar bersih. Loh. Masa sunat biar sehat, biar bersih? Aduh, bener-bener ini kan ngaco betul gitu loh. Sunat itu, Abraham itu disunat karena Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Nah, tanda perjanjian itu adalah sunat itu. Jadi sunat itu adalah sebuah materai atau bekas bahwa Tuhan tuh pernah berjanji. Gitu loh. Kalau kita punya janji Bang, kita itu harus punya tandanya, tanda bahwa kita berjanji. Contoh, kita janji nih jual beli tanah. Kan ada bekasnya itu. Ini loh buktinya, materainya kita pernah berjanji nih. Bahwa tanggal sekian, ini, saya terjadi perjanjian antara saya dan kamu. Ini tandanya, materainya. Nah sunat itu begitu. Tanda perjanjian. Nah datang Islam, sunat biar bersih. Aduh berat nih Bang. Dan sunat itu Bang, sunat itu adalah suatu brit milah atau perjanjian yang dilakukan kepada laki-laki berumur 8 hari. Nah orang Islam sunat 12 tahun. Memang sulit Bang, sulit. Gitu loh Bang. Jadi ketika saya membaca Al-Quran, itu memang sebenarnya nggak ada hubungannya Islam ini dengan Yahudi maupun Nasrani. Tapi kalau menghubung-hubungkan diri, nah ya begitu, mengait-ngaitkan diri seperti itu. Contoh misalnya tentang agama Muhammad. Apa agama Muhammad sebelum dia masuk Islam dan Kristen? Islam. Iya, sebelum Islam dia agama apa? Islam, Bang. Sebelum Islam kok Islam gimana sih? Islam, Bang. Kasih contoh gini loh Bang. Kan Muhammad tuh dia berbicara tentang Tuhan, ya kan? Lah agamanya dianya apa? Waktu dia ngomong Tuhan tuh yang dimaksud apa? Makanya waktu dia ngomong Tuhan, itu dia merujuk kepada Tuhannya sukunya dia, suku Quraisy. Sama seperti gini loh Bang. Ada Kristen. Ya kan? Kemudian ada Islam. Kemudian ada Hindu, bertiga ngobrol. Ketika orang Kristen ngomong Tuhan, pasti yang dimaksud bukan Tuhannya orang Hindu, bukan Tuhannya orang Islam. Nah ketika orang Islam ngomong, mari kita berdoa kepada Tuhan, pasti yang dimaksud orang Islam bukan Tuhannya orang Kristen. Nah sama Bang, ketika Muhammad bilang Tuhan, sedangkan dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia merujuk ke Tuhan yang mana ini? Begitu. Karena Tuhan setiap agama itu beda-beda, gitu loh Bang. Banyak yang ngomong tangkap katanya, ngomong di bawah, tangkap penistaan katanya. Naik kemari, gitu loh. Kamu punya ilmu apa? Apakah kamu pernah mendalami agama Islam? Apa kamu pernah mendalami Bible? Coba ada nggak backgroundmu tentang itu? Bilang tangkap. Coba apa arti nama Ibrahim coba? Ada nggak tahu orang Islam? Pasti nanti tafsir bebas. Israel, nama Israel aja di dalam Al-Quran, itu orang Islam nggak ada yang tahu Bang, selain ngeraba-raba. Apa itu Israel? Satu bilang yang diperjalankan, satu bilang yang ini, satu bilang yang pusing. Gitu loh Bang. Intinya saya pesan kepada Anda, pelajarilah Bang. Jangan ikut-ikutan. Orang boleh bilang begini, bilang begitu, tapi yang jelas kita itu mencari Tuhan itu harus benar-benar dari kesadaran kita sendiri. Di dalam Bible ada dikatakan, barang siapa yang mencari aku, maka aku akan menunjukkan kepadanya. Bible Ya berapa kan? itu Bang? Apa? Bible berapa itu ayatnya? Baik, saya kasih tahu ya. Nih, saya tahu nih. Saya kasih nih kan.
Sabar ya Bang ya. Ya. Rukomu mana? Sebentar ya Bang ya. Nih. Contohnya Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi gitu Bang.